Baiklah adik-adik, untuk pertama saya ucapkan selamat datang di kuliah Kimia Mineral. Pada pertemuan pertama kali ini, saya akan menerangkan outline bahan ajar mata kuliah. Pertama yaitu tentang pengantar mineralogi, di mana kita akan belajar tentang definisi dari mineral, cabang-cabang ilmu mineralogi, serta kegunaan mineral secara umum. Yang kedua adalah karakteristik mineral, di mana kita akan belajar tentang sifat fisik, bentuk kristal, serta sifat-sifat optik mineral. Yang ketiga, kita akan belajar tentang pembentukan mineral. Bagaimana suatu mineral itu terbentuk di lingkungan magmatik, di lingkungan sedimen, atau di lingkungan metamorfik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pengantar mineralogi. Apa sih mineralogi itu? Mineralogi adalah ilmu yang mempelajari mineral-mineral yang berupa unsur-unsur dan senyawa-senyawa yang terdapat di alam, merupakan pembentuk bagian-bagian padat dari alam semesta. Mineral itu sendiri adalah benda padat, homogen yang terdapat di alam, terbentuk secara anorganik, mempunyai komposisi kimia pada batas-batas tertentu, dan mempunyai atom-atom yang tersusun secara teratur. Ada beberapa bahan yang terjadi karena penguraian atau perubahan sisa-sisa tumbuhan atau hewan secara alamiah juga digolongkan ke dalam mineral, seperti batu bara, minyak bumi, dan tanah di atom. Nah, minyak bumi ini adalah salah satu mineral yang berbentuk cair. Jadi dia adalah pengecualian definisi dari mineral yang merupakan benda padat. Nah, mengapa kita perlu mempelajari mineralogi? Yang pertama, mineralogi biasa digunakan untuk eksplorasi endapan mineral dan biji. Lalu digunakan untuk identifikasi mineral, penentuan morfologi, komposisi, dan sifat-sifat fisik dari mineral. Mineralogi juga digunakan untuk industri, yaitu pada industri semen dan industri zeolit. Lalu juga ada gemologi yang mempelajari tentang mineral-mineral yang menjadi batu permata. Selanjutnya yaitu aspek mineralogi itu juga merupakan ilmu material di mana diperlukan pada industri keramik. Lalu ada biomineralogi, itu menentukan mineral yang berasal dari makhluk hidup. Lalu ada mineral sebagai bencana kesehatan. Apa maksudnya? Beberapa jenis mineral itu kandungannya berbahaya bagi manusia jika kita tidak mengetahui bagaimana cara mengolah mineral itu. Contohnya adalah asbes. Nah, asbes ini terkadang membawa bahaya bagi manusia. Nah, ini masuk dalam mineralogi medis. Nah, komposisi dari mineral. Mineral itu tersusun oleh unsur-unsur yang dijumpai di permukaan bumi, dikelompokkan berdasarkan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Nah, berikut adalah contoh komposisi dari kerak bumi. Ini adalah unsur yang paling banyak terdapat di permukaan bumi. Yang pertama ada oksigen, lalu selanjutnya ada silika, aluminium, besi, kalsium, natrium, kalium, dan magnesium. Nah, sebagian besar silika itu berasal dari oksigen, yaitu 94% dari jumlah kerak bumi. Nah, berikut adalah cabang-cabang ilmu mineralogi. Yang pertama, ada kimia kristal. Kimia kristal ini mempelajari tentang hubungan komposisi kimia dengan struktur atomnya. Yang kedua ada mineralogi deskriptif, menjelaskan tentang sifat fisik dan optik dari mineral. Lalu ada mineral genesis. Mineral genesis ini mempelajari tentang pengaturan geologis, bentuk fisik mineral, sifat kimia, karakteristik struktur dari mineral. Yang keempat ada kristalografi, itu mempelajari tentang simetri kristal hingga membentuk struktur atom. Lanjut, mineralogi dalam kimia mineral atau mineral chemistry itu mempelajari tentang karakteristik kimia, struktur atom, karakteristik fisika, dan proses pembentukan mineral di alam.
Nah, berikut adalah sejarah singkat dari mineral. Pada awal peradaban, manusia menganggap mineral itu adalah sebuah seni. Lalu ilmu pengetahuan tentang mineral mulai ada pada masa Renaissance atau masa Age of Reason, sekitar tahun 1556 dan tahun 1669. Nah, pada tahun 1700-an dimulailah pemikiran tentang geometri kristal dan simetri. Lalu awal tahun 1800-an pengukuran yang presisi tentang simetri kristal menandai munculnya bidang kristalografi. Nah, kimia analitik itu adalah salah satu bidang kimia yang memudahkan klasifikasi dari kimia mineral. Akhir tahun 1800-an, pembuatan mikroskop polarisasi membuka bidang petrografi dan studi tentang sifat optik mineral pun dimulai. Awal tahun 1800-an, pengukuran difraksi sinar X itu memungkinkan adanya pengukuran yang tepat dari simetri internal dan struktur mineral. Tahun 1960-an, pengembangan microprobe elektron itu memungkinkan analisis kimia mineral in situ secara akurat. Tahun 1970-an, pengembangan mikroskop elektron transmisi itu memungkinkan visualisasi struktur atom dan simetri dari mineral. Jadi pada tahun 1970-an itu orang mulai tahu bagaimana sih bentuk susunan atom dalam mineral itu. Tahun 1980, microprobe ion memungkinkan untuk mempelajari komposisi isotop dari mineral. Lanjut, klasifikasi umum dan penamaan mineral. Nah, mineral itu diklasifikasikan berdasarkan komponen anion utamanya. Apakah anionnya mengandung oksida, silika, sulfida, atau halida, dan lain-lain. Nah, mineral yang baru ditemukan itu harus diterima oleh asosiasi dari mineral setelah deskripsi struktur atom dan komposisi kimia diperoleh dengan cermat. Lalu penamaan dari mineral. Penamaan mineral itu harus mengikuti beberapa aturan. Contohnya yaitu penampakan, bagaimana penampakan dari mineral itu, bagaimana susunan kimia utamanya, di mana mineral tersebut ditemukan, lalu siapa penemunya. Nah, di Indonesia sendiri beberapa mineral lokal yaitu ada bentonit, zeolit, dan dolomit. Nah, berikut adalah beberapa jenis mineral serta kegunaannya. Yang pertama ada bentonit natrium, biasa digunakan sebagai campuran pembuatan cat, lateks, tinta cetak, bahan perekat, dan bahan pengisi atau filler. Selanjutnya ada bentonit kalsium, digunakan sebagai bahan penyerap, zat perekat pada makanan ternak atau untuk pemboran lumpur. Lalu ada bentonit kalsium dan magnesium, digunakan sebagai penjernih dan penyerap dalam industri minyak kelapa. Lalu ada mika, mika digunakan sebagai bahan baku pembuatan isolasi alat-alat listrik, peralatan komunikasi, jaringan pipa email, dan benda-benda plastis yang lain. Selanjutnya ada zirkon. Zirkon itu adalah batu setengah permata sehingga biasa digunakan untuk perhiasan atau bahan abrasif atau amplas. Lalu ada zeolit. Zeolit ini biasa digunakan pada proses penjernihan air di water treatment plant atau sebagai adsorben pada pembersih limbah cair dan rumah tangga. Lalu ada kalsedon. Kalsedon ini adalah salah satu dari jenis permata sehingga dia biasa digunakan sebagai perhiasan. Lalu ada asbes jenis kristosil. Nah, asbes jenis ini biasa digunakan sebagai layar pada perahu layar, lalu digunakan sebagai pelapis baju pemadam kebakaran. Selain itu digunakan juga semen asbes juga digunakan untuk melapisi tanur, dinding dan lantai dinding dan lantai dari furnace. Nah, ada asbes. Asbes sendiri biasa digunakan sebagai alat listrik atau gasket
keperluan laboratorium, juga digunakan sebagai atap rumah. Lalu ada asbes amfibol. Asbes amfibol itu digunakan sebagai bahan serat tekstil atau biasa disebut krosidolit. Lalu ada barit. Nah, barit ini biasa digunakan sebagai bahan baku dalam industri kimia, sebagai bahan pengisi atau bahan penyeimbang. Lalu ada feldspar. Feldspar biasa dimanfaatkan untuk batu gurinda dan digunakan pada industri keramik, kaca, atau gelas. Nah, kaolin. Kaolin merupakan bahan baku utama dari industri keramik. Selanjutnya ada fire clay. Fire clay ini digunakan pada industri pembuatan refraktori juga sebagai isolator. Lalu ada kalsit. Kalsit utamanya digunakan pada industri kimia, industri makanan, atau industri logam. Lalu ada batu bara. Batu bara umumnya digunakan sebagai bahan bakar kereta api atau bahan bakar furnace pada industri pengolahan logam. Selanjutnya ada dolomit. Dolomit merupakan bahan baku utama pada pembuatan marmer. Lalu ada piropilit. Piropilit ini digunakan untuk campuran pakan ternak atau industri kertas sebagai pengganti talc. Selanjutnya ada kuarsa. Nah, kuarsa ini adalah bahan baku tekel atau mozaik keramik. Dia juga bisa digunakan sebagai campuran pada industri cor, perminyakan, dan pertambangan atau pada industri pembuatan bata tahan api atau refraktori. Nah, demikianlah adik-adik pertemuan pertama kita kali ini. Terima kasih, sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya.